6-nya ada 3 kali. Ya. 6-nya ada 3 kali. Di sini berarti 18. 7 dikali 1, 7. 9 kali 4, 36. Nah, kita hitung total frekuensinya ada 10. Ya, berarti ada 10 angka, 10 data. Gitu. Ya. Ada 10 data. Nah, di sini di total frekuensi dikali nilai, di total jumlahnya ada 67. Ya, udah dapat nih ya. Karena kita menghitung rata-rata, otomatis dari semua nilai kita tinggal kalikan. Nah, dari udah dapat di sini berarti 67 fx-nya, sigma f-nya frekuensinya itu ada 10. Berarti tinggal dimasukin ke rumus ya. Enaknya statistika kalau belajar kita udah ada rumus, jadi tinggal masukin data aja, tinggal logika berpikir kita jalan gitu ya. Logika berhitung kita mulai diasah gitu. Nah, di sini min sama dengan sigma fx ya dibagi sigma f ya, berarti 67 dibagi 10 data karena kita ingin mencari rata-rata, maka nilainya adalah 6,7 gitu ya. Jadi nilai hasil dari rata-rata min berbobotnya 6,7. Sampai sini aman, paham teman-teman? Ada yang nggak paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya. Kalau yang nggak paham nggak apa-apa, tanya aja, nggak usah malu ya. Sama-sama belajar semuanya di sini. Oke. Oke, Putri bilang aman. Kita next slide lagi ya. Untuk rata-rata berbobotnya. Oke. Nah, sekarang kita menghitung rata-rata tapi datanya berkelompok. Bedanya berbobot sama berkelompok itu jelas beda. Nah, ini yang kita bilang kalau di matematika pas SMA itu dia hanya dasar. Tapi kalau di kuliah kita belajar statistikanya ini udah tingkat lanjut, berarti matematikanya. Ada ini tadi data berbobot sama data kelompok. Nah, yang sekarang kita pelajari ini data kelompok. Nah, data kelompoknya di sini, katakan saya punya tabel di sini ya. Ada namanya kelas interval, ada frekuensi. Ya, frekuensi. Bedanya yang tunggal sama majemuk ya. Majemuk itu artinya bisa berkelompok, bisa berbobot gitu. Itu bedanya hanya ada di frekuensi gitu. Kalau kelompok artinya dia lebih dari satu. Ya. Di sini lebih dari satu, berarti dia punya range. Ciri-ciri data kelompok itu ada range. Lihatnya dari situ. Ya, bisa dicatat, bisa di notes. Berarti kelas intervalnya 20 sampai 29. Frekuensinya antara nilai 20 sampai nilai 29 muncul sebanyak 4 kali. Itu. Paham ya? Gimana, paham? Ada yang nggak paham nggak? Aman. Aman ya? Nah, berarti kemudian di kelas interval kedua katakan dari nilai 30 sampai nilai 39, nilainya ini ya muncul sebanyak 7 kali. Katakan gini sederhananya deh. Di sini kita dalam satu kelas ada 50 anak, 50 anak ya. Dari 50 anak ini punya nilai berbeda-beda. Nah, kita bagi ya kelasnya, yang dapat nilai 20 sampai 29 ada 4 orang. Yang dapat nilai 30 sampai 39 itu ada 7 orang. Ya. Dan seterusnya sampai nilai tertinggi katakan di sini adalah 89 ya. Gitu. Sederhananya kita buat seperti itu aja ya, biar gampang diilustrasikan. Nah, kemudian di sini dari kelas di sini kita udah bisa lihat nih ya, yang paling tertinggi frekuensinya berapa sih ini ya, rata-rata anak dapat nilainya di 50 sampai 59 nilainya sebanyak 12 orang. Nah, sekarang kita ingin cari rata-ratanya. Oke, kita next di sini. Data yang tadi kita pindahkan. Nah, di sini ya bisa dilihat
nilai yang tadi kan kita dapat nih, kita pindahkan ke sini dulu ya, ke tabel baru, interval sama frekuensi di sini ya. Ini masih aman lah. Yang di sini kotak ini masih aman di sini ya. Nah, sekarang kita cari solusinya. Nah, ini ada yang namanya cara langsung ya. Cara langsung ya, cara satu di sini kita cari M-nya dulu ya, nilai tengahnya. Gitu. Kalau untuk rata-rata nilai tengahnya berarti kalau 20 sampai 29 nilai tengahnya adalah 24,5. Cara ngitungnya gimana biar gampang? Berarti 20 ditambah 29 kan 49. Ya. 49 dibagi 2. Bagi 2. Itu aja. 24,5. 24,5. 30 tambah 39 adalah 69. 69 dibagi 2. 34,5. Nah, lebih gampang lagi apalagi kalau di sini intervalnya kan jaraknya berapa nih? 20 ke 29 berapa? 10? 9. 10 ya. Karena 20 dihitung. 20-nya dihitung sampai 29. Berarti ada 10 interval ya. Terus kemudian yang berikutnya pun sama ya. Sama-sama semua berjarak 10 ya. Ya, ada 10, 10 dan seterusnya sampai 10. Nah, ini udah dapat nih nilai tengah, berarti kan gampang nih. Ya, tinggal ditambahkan 10, berarti 84,5. Kalau misalnya intervalnya ini berbeda-beda nilainya, nanti dilihat aja berdasarkan nilai tengahnya berapa. Jadi kita nggak usah generalisir bahwa semuanya 10. Tapi siapa tahu di sini ada 10, ada 7, ada 10 gitu ya. Dibuat seperti itu bisa aja kemungkinan. Tapi jarang, rata-rata kita namanya rata-rata berarti kita harus bagi rata gitu ya. Berarti 10 semua di sini dimasukkan. Nah, kemudian di sini frekuensi dikali M ya. M ini adalah nilai tengah ya. M ini kita sebutnya nilai tengah adalah median. Sederhananya gitu. Ya. Nah, frekuensi dikali median berarti 4 dikali 24,5 ya. Di sini dapat 98. 7 dikali 34,5 dapat 241,5. Ya, sampai bawah ya. 2 dikalikan 84,5 dapat 169. Nah, jumlahnya di sini kita total juga ya. Di sini 2695 ya, 2695. Nah, dari yang diperoleh ya di sini dapat sigma F atau keseluruhan dari F adalah 50. Katakan ada 50 anak ya. Kemudian sigma F dikali M di sini dapat 2695. Nah, kita masukkan ke rumus di sini sigma FM dibagi frekuensi. Jadi nilai tengahnya dikali frekuensi. Kan dapat nih 26,95 dibagi 50. Ya, dapatlah di sini 53,9. Berarti rata-rata di setiap interval ini ya amannya adalah dia 53,9. Cara sederhananya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Sejauh ini aman, Bu. Mengingat ulang. Aman ya? Tadi siapa tuh? Sandy ya? Sandy bukan? Iya, Bu. Mengingat ulang sambil lupa, Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar di sini. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa tanyakan lagi. Nah, ini cara langsungnya ya. Artinya kita langsung masukin ke sini. Kita langsung tembak ke nilai tengah gitu ya. Gimana kalau cara 2 ya? Kita ada cara 2 ya, teknik yang kedua itu menggunakan rata-rata sementara ya. Di sini kita sebutnya adalah min A ya, atau metode shortcut kita sebutnya. Rumusnya ini ya. Ini rumusnya. Nah, ini keterangannya ya. Rata-rata hitung yang diasumsikan ya, min A di sini. F-nya ini frekuensi kelasnya, D-nya ini berarti penyimpangan nomor interval kelas, N-nya ini jumlah frekuensi,
sama I-nya ini interval kelas. Oke, kita lihat aja di sini. Nah, kita pakai penyimpangan. Oke. Nah, di sini tadi ya, kita udah dapat titik tengahnya adalah 54,5. Kenapa 54,5 didapat dari mana? Di sini datanya ganjil nggak intervalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kan ada 7 ya, 7 interval di sini. Oke. Nah, cari tengah-tengahnya. Ini eliminasi, ini eliminasi. Ya, ini coret, ini coret. Dapatlah nanti di sini dia nggak punya pasangan kan di sini ya. Berarti dia titik tengahnya. 50 tambah 59, 109. 109 dibagi 2, 54,5. Ya. Nah, dapat di sini. Nah, nilainya di sini adalah frekuensinya. Frekuensinya bisa dilihat ada kenapa di sini ya, frekuensi tadi ya kita tinggal masukin aja kolomnya ya, kalau ini yang tadi 50. Nah, sekarang cari nilai simpangannya atau D-nya, penyimpangan. Karena kita udah dapat nilai titik tengah, kita standarkan di sini adalah 0. Ya, kita udah dapat nilai tengah, maka penyimpangannya kita mulai dari 0. Kalau dia ke atas, kita buat minus. Kalau dia ke bawah, kita buat plus. Itu udah standar dari penyimpangan. Gitu, ya. Mutlaknya belajar matematika ketika belajar simpangan adalah cari nilai tengahnya berapa, baru kalau ke atas dia minus, ke bawah dia plus. Gitu, ya. Karena kita ingin mencari nilai amannya. Nah, setelah ini baru frekuensi dikali penyimpangan, F dikali D. Contohnya di sini 4 dikali minus 3, berarti minus 12. Ya. Paham untuk sampai sini, teman-teman? Jadi F dikali D ya, rumusnya 4 dikali min 3. Berarti dapat min 12. 7 dikali min 2, min 14. 12 dikali 0, hasilnya 0. Ya. Nah, udah dapat di sini. Kita jumlah ya di sini. Cara jumlahnya gimana? Berarti minus 12 ditambah minus 14 berapa? Minus 26. Minus 26 ditambah minus 6, minus 8 berarti minus 32 ya. Minus 32 ya, dapat di sini 32 ya minusnya. Kemudian 6 ditambah 16 22 ditambah 9 berapa? 31. 31 iya enggak? Ini 25 31. Ya, 31 ya. Nah, kita menghitungnya dari sini. Ya, jadi dia nanti runut. Nah, dapatlah di sini minus 3. Benar nggak? Coba bantu hitung. Betul Bu, insya Allah. Oke, nah baru dimasukin ke rumusnya. Ya, berarti min sama dengan 54,5 ya, nilai ini titik tengah tadi ditambah kurang buka minus 3 dibagi 50 dikalikan 10. 10-nya dapat dari mana? Interval ini tadi ya. Masing-masing punya interval jaraknya 10. Berarti hasilnya adalah 53,9 gitu. Sama nggak nilainya dengan yang tadi? 53,9 sama ya, gitu. Lu maksudnya Mirip. gitu ya, 3,9. Cuman yang tadi yang lebih ribet ya Bu. Yang jarak satu atau jarak kedua? Yang kedua. Yang kedua. Nah, ribet Bu. Oke.
Mau bertanya, Bu. Mm-mm. Bu mau bertanya. Oke, silakan. Kalau intervalnya itu genap, Bu, baris intervalnya penyimpang titik nol untuk penyimpangannya di sebelah mana ya, Bu ya? Kalau dia genap, Ya, misal katakan ini nggak ada ya. Ini coret ya, ini nggak ada ya. Berarti kan ada seperti ini ya. Ini dia. Katakan di sini saya coret ya 80 sampai 89. Berarti di sini ada 6 data. Ya. 6 data ini berarti kan dia genap. Nah, kita ambilnya di sini titiknya ya. Di sini kita eliminasi ya. Tinggal yang ini ya 40 49 sama 50 sama 59 ya. Allahu Akbar. Nah, nanti kita jumlahkan di sini dulu. Nanti kita ambil nilai tengahnya. Jadi ini sama ini ya. Ini kan dapat 10 ya. Kemudian ini dapat 10 ya. Cara sederhananya gini, 40 tambah 49 berapa? 89. 89 dibagi 2 berarti 44,5 5. ya. Kemudian 50 tambah 59 109. Berarti di sini adalah 54 ya. 54,5 ya. Ini dijumlahkan ya. Berapa? Dapatnya 90 berapa? 99 dibagi 2 berapa? 50 enggak 40 99 dibagi 2 berapa? Berarti dapat 49,5. 49,5. Nah, berarti dia titik tengahnya dalam 49,5. Kalau dia datanya genap. Itu caranya. Ya. Kayak gitu. Gimana, Pak? Kemudian Aman? penyimpangan nolnya disimpan di mana, Bu? Penyimpangan Penyimpangan D-nya, Bu. Nah, untuk titik nol. kalau untuk titik nolnya nanti kita di sini apa namanya? Yang kita udah jadiin satu di sini, 49,5. Jadi kita nggak lihat interval ini lagi. Gitu. Ini udah dilebur jadi satu. Gitu. Itu baru ditaruh di sana. Gitu. Ya. Jadi ini -1, -2, 1, 2. Gitu. Oh, jadi nolnya ditiadakan ya, Bu ya? Nggak ditiadain, tetap dia apa namanya? Dibuat di 49,5 ini gitu. Jadi ini 2 ini dilebur jadi 1 nantinya. Ya, Oh, iya, Bu. gitu. Bu mau nanya, Bu. Oke. Itu kan kalau buat nentuin simpangan kan, Bu, kalau saya dari SMA itu kan bisa dari titik tengah dari interval itu dikurang dengan rata-rata sementaranya, Bu. Jadi nanti penyimpangan itu dikali dengan frekuensi. Bisa juga kan, Bu, seperti itu? Bisa. Yang penting nanti caranya coba dibandingin cara 1 sama cara 2 atau cara kamu sama nggak nilainya, coba. Gitu aja. Sederhananya gitu kita buatnya, ya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Sekarang 41. Jam 11 nanti kita break ya, seperti biasa ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ya. Nah, sebenarnya ketika rata-rata sementara ini dapat memilih dari titik tengah atau XI ya, yang mana saja artinya dalam contoh di atas boleh kelas 1, 2 dan seterusnya. Namun untuk mengurangi angka yang besar-besar dianjurkan memilih titik tengah ya yang tertinggi frekuensinya yaitu 12. Nah, seperti ini. Ini udah dapat ya. Ini paling tertinggi frekuensinya 12. Oke, tadi untuk yang min. Ya, untuk yang min aman nggak?
sebelum kita belajar bahas median? Insya Allah aman. Aman ya? Aman, Bu. Oke, sebentar. Nah, untuk yang median ya, di sini median adalah nilai tengah. Ya, nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur, diurutkan menurut besarannya. Ya, median membagi data menjadi dua bagian yang sama, sehingga median disebut juga ukuran letak. Oke, ini untuk teorinya. Jadi kalau median bahasa lainnya adalah nilai tengah. Nah, jika posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N telah terurut, terletak pada posisi yang ke N plus 1. Nah, ini coba diingat ya, untuk nilai tengah biasanya N plus 1. Jika N-nya ganjil, maka data tersebut berada pada posisi tengah dan nilai tersebut merupakan nilai median. Tapi kalau dianya genap, maka di sini diambil rata-rata hitung dua data. Ya, kayak tadi ya, dua data yang ada di tengah. Gitu. Oke, di sini contoh ada rangkaian data si A dan B ya, 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10, 7, 8, 6, 9, 7, 10 di sini. Nah, solusinya oke, bisa diperhatikan di sini untuk yang pertama. Kenapa dia A ini 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10? Ada yang tahu? Median? Kenapa dia nggak 7, Urutin dulu, 5? Bu. Diurutkan dulu. Kenapa diurutkan? Kalau nggak diurutkan aman nggak kira-kira? Nggak jadi nilai tengah, kan kita hanya nyari nilai tengah. Jadi yang terkecil paling besar. Oke, benar. Jadi kita urutkan dulu karena kita ingin mencari nilai. Ya. Kita urutkan, dapatlah ini. Ya. Kemudian cari letak mediannya berarti N plus 1 dibagi 2. N-nya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 ditambah 1 dibagi 2, berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti data keempatnya. Data keempat. Data keempatnya punya berapa? 1, 2, 3, 7. 4. Berarti ya, mediannya adalah 7. Sederhananya kalau kalian soalnya sedikit, tinggal coret aja. Ini coret, ini coret. Coret, ya, dicoret. Gitu. Dicoret, dicoret. Dapatlah ini dia sendiri. Ya, jomblo, ya. Di sini ada yang jomblo nggak? Oke. Kemudian, nah si 7-nya ini begitu sederhana. Tapi kalau datanya banyak ya, misalnya datanya ada 100, ada 200, nah itu kan pusing ya, nggak mungkin kita coret satu-satu, memakan waktu. Ya, jadi wasting time. Jadinya cara sederhananya total datanya ada berapa? Kalau misalnya ada 100, berarti 100 plus 1 dibagi 2, berarti data ke 50. 50,5. Data ke berapa berarti? Oh, data ke 50 sama 51 dibagi 2. Nah, seperti itu ya. Gitu. Nah, ini udah dapat nilai mediannya adalah 7 ya. Ini yang masih tunggal, aman ya, sederhana ya kalau ini ya, untuk median ya. Ya, median data tunggal. Nah, di sini untuk yang B solusinya ya ada 6, 7, 7, 8, 9, 10. Datanya ganjil genap. Genap ya. Genap. Ada 6 data. Nah, mediannya berarti 6 ditambah 1 dibagi 2. Berarti 7 dibagi 2 dapatlah 3,5. Ya, berarti median data ketiga ditambah setengah. Ya. Median yang ketiga kan dapat nih 7 ya. Yang ketiga 7. Maaf, ini 7. Nah, kemudian setengah. Berarti 8 dikurang 7, berapa dapatnya? 1. 1 dibagi 2, 0,5. Berarti 7,5. Ya, 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Atau kalau sederhananya udah 7 tambah 8, 15.
15 dibagi 2. 7,5 sama aja dapatnya. Gitu ya. Ini masih sederhana ya, masih data tunggal. Aman sampai sini, teman-teman? Lanjut. Lanjut. Bu. Oke. Lanjut, Bu. Aman, Bu. Nah, di sini untuk median data kelompok ya. Median data kelompok. Nah, median data kelompok di sini rumusnya ya bisa dilihat, berarti median D-nya ini berarti untuk median data kelompok ya, MD sama dengan LME ditambah setengah N dikurang sigma F dibagi FM dikalikan I. Ya, I ini interval kelas median. Nah, rumus-rumus ini punya simbol. Simbol ini kalian boleh hafal atau kalian boleh pahami gitu ya. Oke. Median data kelompok di sini ya, LME ini berarti batas bawah kelas median. Nah, ini udah mulai rumit nih ya. Makin ke sini kita belajar agak rumit ya untuk perhitungannya. LME di sini batas bawah kelas median. Kemudian N-nya ini jumlah frekuensi, sigma F ini berarti frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Ya, FM ini frekuensi kelas median, I-nya ini interval kelas median. Ini rumusnya ya, udah rumus dari statistikanya seperti ini. Median data kelompok. Waktu SMA kalian belajar seperti ini nggak, data kelompok? Belajar, Bu. Belajar juga? Data Iya, Bu. majemuk, Bu. Majemuk ya kalau bahasa di SMA-nya ya. Kalau di sini kita bahasanya bisa majemuk ataupun berkelompok ya, sama aja. Oke. Kita next. Di sini ada contoh ya. Next. Ada median data pada tabel berikut. Ya, karena dia majemuk, otomatis ada 11, frekuensi. Ya. 19. Totalnya ada berapa? Di sini ada 50 anak, katakan ya, 50 frekuensi atau 50 yang mendapatkan nilai. Ya. Oke. Nah, di sini kita lihat kelas intervalnya berapa? Range-nya berapa nih? 24,5. Range-nya Oh, di sini range-nya intervalnya 10. 10. jedanya 10 ya, masing-masing 10. Oke, aman ya. Nah, di sini Berarti di sini 31. nah, letak mediannya berarti kan setengah N ya, sama dengan setengah dikali 50 berarti data ke 25. 25. Jadi pada median pada kelas 4 katakan yang ke 25 itu adanya di mana? Tebak. 25 adanya di situ Bu yang merah-merah. merah. Iya. 25-nya diambil dari mana? Tebak. Ya, soalnya kan itu kan 31. Kan data yang median itu kan 25 kan, Bu. Nah, 25 itu kan di bawah 31. 1. Oke. Berarti di atas 19 di bawah 31. Iya, Iya. di antara itu. Ya. Nah, kemudian ini dapat datanya dari mana? Oh, ini data frekuensi yang sebelumnya ditambah frekuensi yang sesudahnya. Jadi misalkan 4 ditambah 7, 11, 11 ditambah 8, 19, 19 tambah 12, 31, 31 tambah 9, 40, 40 tambah 8, 48, 48 tambah 2, 50. Oke, benar ya. Cara hitung frekuensi kumulatif kurang darinya berarti dari situ ya. Nah, di sini udah dapat nih ya nilai LME-nya, batas tengahnya 50 ditambah 59, 109. 109 dibagi 2. Berarti berapa? 49,5. Ya. 109. Benar ya? Benar nggak? Itu kita ngitungnya dari itu ya, Bu, batas bawah kelas mediannya. Iya, maaf. Ini ya, 50 ke 49 dibagi 2 ya. Ini ya, ngerti nggak? Nah, ini diserong ya. Di sini. Berarti di sini kan batas bawahnya 39,5
ya 40,5 39,5 49,5 ya dan seterusnya. Kebetulan di sini adalah 49,5 ya di sininya ya. Nah, kemudian jumlah frekuensinya di sini adalah 19. 19 didapat dari ini ya. Dia punya data ini 19. Nah, kemudian frekuensi kali median 12 ya. Ini ya, frekuensi mediannya sebanyak 12 kali. Nah, I-nya adalah intervalnya dapat nilai 10. 10-nya dapat dari sini ya. Masing-masing punya jarak 10. 10. Oke. Nah, ini rumusnya ya. Sama nggak dengan yang tadi? Oke, ini kan udah dapat ya, maaf. Ini udah dapat. Ini kan udah dapat nih data-datanya, tinggal dimasukin ke rumus ya. Berarti di sini LME-nya 49,5 setengah dikali 50 dibagi 19 dikurang 19 dibagi 12 baru dikali intervalnya 10. Dapatlah di sini 54,5 ya. 4,5. 54,5. Benar nggak di sini? 50 tambah 59 54,5 benar ya? 54,5. 109 dibagi 2 ya kan? 54,5 di sini gitu. Ya. Sampai sini paham? Ada yang belum paham? Aman, Bu. Yang belum paham kira-kira siapa? Nggak apa-apa, coba di atau misalnya Bu kecepatan gitu. Bu bisa diulang penjelasannya, Bu? Ya, Bu, diulang, Bu. Iya diulang Bu. Pelan-pelan. Belum bisa mencerna lagi, Bu. Iya. Ngelek Bu, otak saya pingnya gede. Yang nggak pahamnya yang mana dulu nih? Di sini Mungkin ya. dari penjelasan ininya Bu, dari LME-nya, terus dari sigma F-nya. Dapatnya Ini dari mana aja satu. ininya ya. Iya, dari situ. Kalau di sininya udah paham belum kalau yang tabel ini kenapa Ya, jadi sudah. 4? Aman ya kalau ini ya, gampang ya. Iya, Bu. 4 ini berarti 4 tambah 7 dapat 11. 11 ditambah 8 19. 19 tambah 12 31. Ya, kalau ini aman. Nah, LME ini berarti batas bawahnya. Nah, karena kita di sini frekuensi yang tertinggi kan kita median ya. Ya, dapat di sini. Ya, kita mediannya itu data ke 25. Data ke 25 berarti jaraknya ada di antara di atas 19 di bawah 31 ya. Otomatis ada di sini. Ya. Makanya dimerahin di sini. Paham untuk di sini? Berarti nilainya ada di sini nih, ada di 12 ini nih. 12 orang ini ya. Karena kan kita butuhnya data ke 25. Nah, adanya di sini. Berarti antara 50 sampai 59. Ini aja nih yang kita fokuskan ya. Ini kita jadikan fokus. Nah, nilai batas bawahnya berarti karena kita batas bawah ya antara interval 1 dengan interval ini paling terakhirnya kan 49. Ini paling awal 50, artinya mendekati kan. Setelah 49 50. Tapi karena kita mencari batas bawah artinya yang sebelumnya ditambah yang sesudahnya, berarti 50 ditambah 49. Ya. Berapa? 99. Ya enggak? Ya. 50 ke 49. Atau gini deh sederhananya, 49 ke 50 punya nilai tengahnya berapa? 49,5. Gitu. Ini dapat nih 49,5. Kalau ditanya batas bawahnya ini ya misalkan, ini berarti berapa? 60. Batas bawahnya berarti 59 ke 60 berapa? Tengah-tengahnya berapa? 59,5. Nah, gitu. Ya. Itu cari batas bawahnya, kita lihat data sebelumnya yang paling terakhir sama yang paling awal. Dibagi 2. Terus sederhananya kalau dia memang sama intervalnya tinggal dicari tengah-tengahnya.
49 ke 50, tengah-tengahnya berarti 49,5. Baru dimasukkan ke rumus ini, LNE. Nah, kemudian di sini jumlah frekuensinya adalah 19. Kenapa 19? Ada yang tahu? 19 ini dapat dari sini. Ya, jumlah frekuensinya. Kenapa nggak 31? Ada yang tahu nggak? Itu kelas sebelum kelas median ya, Bu? 19. Oke, ya. Ini jumlah frekuensinya ada 19. Ya, di sini didapatnya. Karena kita ingin mencari letak mediannya dulu. Ya, 49,5 masih di sini. Kemudian F dikali M 12. 12-nya ini berarti didapat dari frekuensi dikali mediannya, ya. Adalah 12 di sini FM-nya. Ya. Oke. Nah, 12 baru intervalnya 10. Interval ini yang ini, ya. Ini interval. Kan kelas interval. Intervalnya per masing-masing kelas berarti 10. 20 ke 29 berarti kan 10. 30 ke 39 sama dengan 10. Ya, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 10 ya. Gitu. Paham untuk yang ini? Paham ya? Paham. Nah, baru nanti dimasukin ke rumus. Ini rumusnya udah dapat setengah N. N ini kan jumlahnya berarti setengah 50. Jumlah frekuensinya diambil adalah 19. Frekuensinya di sini adalah 12 kali yang paling besar. Ya. Di sini. Masukin rumus baru di total adalah 54,5. Paham untuk di sini teman-teman? Ada yang belum paham? Mulai pusing. Mulai ribet ya. Mulai pusing Bu, pusing. Itu yang satu yang per duanya ini di mana, Bu? Yang mana 1/2? Ini kan rumusnya. Oh, rumusnya. Ini kan kita lihat ya. Nah, ini rumusnya. Median data kelompok punya rumus ini, setengah N. Ya. Berarti kalau ada N 1/2 ya, Pak? Nilainya. Iya. Berarti setengah, berarti N terakhir. Jumlah frekuensi berapa? Jumlah muridnya dalam satu kelas itu berapa? Hitungnya di situ aja. Ya. Ini rumus untuk yang median data kelompok. Oke. Aman ya untuk yang ini ya. Nah, sekarang kita belajar modus. Mungkin kita break dulu aja ya. Udah jam 11, mungkin udah pusing juga teman-teman. Kita break dulu, nggak apa-apa. Gimana? Sudah berasa. Udah berasa pusing. Sudah berasa pusing. Ini kalian enak Boleh, bisa Bu. sambil tiduran, bisa sambil ini. Kalau di kelas nanti gimana? Duduk ya kan, bentar-bentar ke toilet. Bengong Bu, kalau di kelas paling bengong Bu. Tidur di kelas Mainan di pulpen paling, Bu. Masih lama Bu, masih tidak. Oke, kita break dulu aja ya. Oke, Bu. Oke. Makan. Mari. Yuk, makan. Turu. Enak banget. Padang enak nih. Mumpung ngantuk nih, tambah ngantuk. Nasi padang. Nonton bola. Kepala kita udah kebakar duluan, Pak. Susah Iya, tidur. tadi ya. Pusing ya. Pusing. Python. Mana ngomongnya cepet bener dah. Belum kelar udah ganti slide. Baru ngetik. Ya, Sampai trauma. parah. Pending ya daripada gua.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi ya. Oke, Bu. Oke, kita kelarkan untuk slide-nya. Masih apa fokus ya. Sambil sediain aja cemilan atau apa ya di meja kalian. Asik. Silakan boleh, Bu. Boleh kah ini? Tuh kayak Faiz tuh dari tadi kayak saya lihat makan terus dia habis ngeronda Is ya. Makan bagi, Bu. Bagi-bagi Is, makannya Is. Bukan makan, ngemil. Teman-teman ada yang nitip izin nggak nih dari teman-teman? Si William, Bu. William, oke tadi dia udah japri saya, William. Sama Lili, Bu. Lili juga vaksin. Oh, Bu. Lili. Oh, Lili vaksin. Vaksinnya berkali-kali, Bu, Oke. dia, Bu. Joki dia. Joki dia. Ya kan joki Ini- vaksin. Vaksin. Fernanda sama Prasetyadi mirip ya? Atau gimana sih? Hampir. Kakak ada itu, Bu. Hampir mirip. Lumayan Bu, mirip. Hampir mirip, Bu. Nanda mana Nanda? Saya pikir tadi adik kakak. Bu, di sini petir-petir tau Bu, boleh izin nggak Bu? Siapa? Nggak boleh, nggak boleh. Boleh, bohong. Absen. Petir coy gede-gede. Boleh. Itu dong. Masa ada suara petirnya? Petirnya suruh minggir dulu. Dum. Serius. Tapi dengar dulu petirnya baru. Topik hoax. Biar diri. Iya kemarin parah banget ya Depok, angin, hujan, geledek. Iya, Bu. Depok kemarin juga petir. parah banget. Depok parah, Bu. Apalagi Pondok Petir, Bu. Bayi saya aja Bogor. kaget-kagetan deh. Itu pertanda, Bu. Pertanda akhir musim. Tanda akhir musim. Oh, emang setelah itu musim apa? Musim rambutan? Musim minyak, Bu. Minyak, Bu. Oke. Minyak. Kan Depok kan lagi diituin, Bu. Gudang minyak, Bu. Masih Oh, putih. Tahu dari mana? Berita, Bu. Berita. Musim gempa. Musim minyak. Oke, kita lanjut lagi ya. Nggak usah ngurusin minyak dulu, belajar dulu. Oke. Oke, Bu. Kita next lagi. Tadi sampai mana tuh? Sampai Tadi. modus maksudnya. Oke, kita lanjut lagi untuk modus ya. Modus itu berarti nilai data yang sering muncul ya, yang paling banyak frekuensinya. Ya. Kemudian kita tahu di sini modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa, di mana serangkaian data mungkin memiliki 2 modus atau bimodal. Kalau 3 modus namanya trimodal. Kalau lebih dari 2 namanya adalah multimodal. Ya. Ini istilah aja. Nah ini untuk modus data tunggal berarti modus itu kan data yang sering muncul. Ya. Berarti ini ada case A, case B. Ya. Perlu diurutkan lagi nggak kalau modus? Kira-kira? Nggak usah sih, Bu. Nggak usah. Kenapa? Kan kita cari yang sering muncul. Jadi biar tahu berapa banyak, lebih gampangnya enaknya diurutkan sebenarnya. Ya. Iya Bu. Itu. Boleh diurutkan, boleh enggak sih. Tapi lebih nyamannya memang enakan diurutkan ya. Itu. Diurutkannya nggak usah pakai minyak ya. Ini urutkan angka ya. Nah, tuh Putri serius ya. Diurutkan lebih mempermudah buat yang analisis. Oke. Tapi lebih ribet. Kita nggak suka yang ribet. Ya. Kirain Putri mau jawab ini mengurutkannya pakai minyak, Bu. Kalau dibuletin doang gimana Bu? Dibulatin maksudnya gimana? Ditandain doang yang sering munculnya. Pasti kan ada 1 atau 2 doang, nggak banyak. Boleh. Kalau misalnya datanya sedikit mungkin bisa, tapi kalau datanya ratusan gimana caranya? Apa bisa
akurat gitu, enggak kan? Oke, zaman sekarang udah banyak software. Nah, di sini contoh ya, di sini ada solusi 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, di sini yang paling sering munculnya adalah 7. Maka modusnya adalah 7. Ini udah kelihatan banget kalau di sini dia beda sendiri ya, nilainya lebih banyak. Ataupun di sini, kalau misalnya nilai yang sering munculnya itu ada 2, ya, si 6 dan si 7, berarti modusnya tetap dilihat adalah 6 dan 7. Berarti ada 2 jawaban. Itu kalau ternyata ada yang sama modusnya, jumlahnya, ya. Paham di sini? Paham, Bu, paham. Paham ya? Oke, bisa next. Insya Allah. Nah, di sini Next yang modus data data kelompok. Nah, Aduh. ya, MO. MO ini berarti modus yang sesuai dengan data kelompok. LMO. LMO berarti di sini tepi bawah Tepi kelas modus. Ya. Kalau tadi kita apa? Tepi bawah kelas Di bawah kelas median. median. Nah, kalau di sini LMO apa simbolnya? Kemudian D1 dibagi D1 tambah D2 dikali I. Ya. Di sini. Interval kelas. Nah, D1 di sini berarti selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi Kelas kelas sebelumnya sama sebelumnya. yang kelas sesudahnya. Nah, Yang D2. oke. Kemudian I-nya ini adalah interval kelas. Oke. Saya next lagi, ini contoh ya. Di sini tentukan modus data pada tabel berikut ya. Kelas interval di sini ada sama ya, kita pakai case-nya sama. Di sini intervalnya adalah 10. Ya, frekuensinya muncul sebanyak ada 50 data atau 50 orang. Paling tinggi adalah di sini. Ya. Yang tinggi adalah di sini. 50 sampai 59 sebanyak 12 kali. Oke, ini masih aman. Nah, solusinya di sini kita lihat aja ya. Yang paling banyak di sini frekuensinya siapa? Di mana? Ini. Yang frekuensi 12, Bu. 12 ya. Berarti ini. Ya. Nah, di sini kan udah dapat nih 12. 49,5. 49,5 ya. Ini kan 109. Ya, soalnya 50 dikurang 0,5. Di bawah kan. Berarti 49,5. 49,5 berarti dapat dari sini. Di bawahnya Ini 50 dikurang 0,5. Sebelum 49 berarti tengah-tengahnya 49,5. Ya, di sini. D1-nya 12 dikurang 8. Ya, 12 dikurang 8. Ini ya batasnya. Ya. 12 dikurang 8 adalah 4. Kemudian D2-nya berarti 12 dikurang 9. Ya. Sama dengan 3. Intervalnya 10 udah dapat. Nah, masukin rumusnya di sini. Berarti 49,5 ditambah 4 dibagi 4 tambah 3 ya. Di sini 4 ditambah 3 ya. Ini baru intervalnya 10. Hasilnya adalah 55,21. Paham ya? Tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman, Mbak, aman. Aman ya. Oke. Kita next dulu. Udah habis. Oke. Kita belajar kalau ini tadi untuk yang modus, tapi yang bagian pakai frekuensi ya, pakai interval. Alias kita modusnya itu berbobot atau berkelompok. Gitu ya. Oke. Alhamdulillah materinya udah selesai, cepat. Apa-apa ya kita percepat juga. Memang nilainya kita lebih sedikit di sini. Untuk pembagian tugasnya mungkin kalian aja deh, nggak apa-apa yang atur ya.
Nggak apa-apa. Jadi bukan ibu lagi nih. Nanti kalian atur, kalian bagi. Ada Excel-nya nggak kalian, nama-nama teman-teman? Nggak ada Nggak ya? tahu. Kurang tahu, Bu. Enggak. Saya kasih tahu deh ya. Ada listnya paling, Bu. Ada. Sebentar. Pakai data matematika diskrit aja. Kemarin ada listnya dah. Ada. Ya, makanya matematika diskrit itu kan langsung masuk Oh kelihatan. gitu. Oh ya udah. Pakai matematika diskrit aja berarti ya. Biar pada kerja. Nggak di ghosting. Biar pada kerja. 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 Nambah periode. Is, lu mau Rabu mau dipanjangin, Is? Iya nih, Ger. Pengen kayak lu, Ger. Anjay. Oke, sebentar ya. Giling kemarin nggak mental loh. Kalau Nanda gimana tuh? Hujannya masih geruduk. Set. Oke, ini mungkin saya capture aja deh di kalian ya. Absensi kalian. PI, SI, sama IF. Ini nama-namanya ya. Ini yang TI ya. Mungkin ada satu Sandy, boleh yang di depan laptop siapa? Sandy Itu depan laptop. Anda tuh. Nanda depan laptop. Iya. Oke, coba dipastein. Nanti saya kirim datanya aja deh ke kalian ya, biar gampang deh. Nanti Data chat di chat ya. ada. Ini saya ini aja deh. Ini TI, saya bikin dulu deh gampang. Sebentar doang. TI. Di sini IF. SI. Lagi Su. Nanti. Ya nanti dimatiin minta lagi selesai. Allah. Nanda ngapain Nanda? Ngapain tuh udah? Dimarahin mak. Siapa itu? Nggak boleh mainan HP ya. Nurut. Dengan dicas saja, jangan sampai dicas saja. Dicas pegang colokannya. Oh iya, Nah, itu lebih parah lagi tuh. Kesetrum lagi. Nyari mati tuh. Tangannya basah lagi ya. Dikit Siapa lagi tahu udah kan selesai. jadi Gundala. Gundala low budget. Gundala ya. Manusia petir. Kurang sponsor. Oke, udah saya taruh ya. Bisa di-download. Anda bisa download ya. Oke, mungkin teman-teman bantu download yang buka laptop. Ya, Bu. Nah, nanti kalian bagi-bagi. Nanti saya
lihat di e-learning, nanti saya buatkan tugasnya ya. Oke, Bu. Itu aja, kita cukupkan sampai sini ya. Mungkin ada yang perlu lain, ada yang mau siap-siap sholat berjamaah ya, mungkin yang di luar kota. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat ya. Kayaknya udah saya absen ya. Coba lihat on cam aja biar nanti kelihatan. Oke, aman ya. Sudah semua. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Thank you, Bu. Thank you. Oke. Turu.